Halo dokter, udah tahu belum kalau sekarang minoxidil oral juga dikonsider untuk atasi alopecia? Minoxidil udah dipercaya efektif nih untuk atasi kebotakan, karena bisa memendekkan fase telogen dan memanjangkan fase anagen, dengan cara mendilatasi pembuluh darah sekitar akar rambut, sehingga akar rambut mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, minoxidil ini tersedia dalam bentuk topikal dan juga oral. Tapi yang biasa dipakai untuk atasi alopecia adalah yang topikal. Walaupun sudah menjadi terapi utama untuk kebotakan rambut, tetapi masalah kepatuhan seringkali muncul pada minoxidil topikal. Karena penggunaan obatnya harus 2 kali sehari, lalu adanya perubahan tekstur rambut dan iritasi pada kulit kepala. Nah, sediaan lainnya yaitu minoxidil oral, biasanya digunakan untuk hipertensi, tapi ternyata untuk penggunaan kronis menunjukkan adanya efek samping hipertrikosis dan hirsutisme. Nah, dari situlah muncul potensi minoxidil oral untuk atasi alopecia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter buka lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Terus, sekarang e-course kita ber-SKP Campus loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Iya, udah ada beberapa studi yang membandingkan nih efikasi antara minoxidil oral versus topikal. Yuk kita lihat sama-sama. Ada suatu penelitian yang melibatkan 100 wanita dengan alopecia androgenetik. Lalu diberi minoxidil oral 0,25 mg yang dikombinasikan dengan spironolakton 25 mg. Hasilnya ternyata ada penurunan kerontokan rambut bermakna setelah penggunaan 6 bulan dan 12 bulan. Ada penelitian lainnya di Brazil yang membandingkan antara 1 mg minoxidil oral versus 5% minoxidil topikal. Dan hasilnya adalah total hair density pada kelompok yang mendapatkan terapi topikal dilaporkan meningkat 7,2%. Dan pada kelompok yang mendapatkan minoxidil oral meningkat 12%. Selain itu, ada juga penelitian lain yang melibatkan 41 laki-laki dengan alopecia androgenik yang diberi minoxidil oral dosis 2,5-5 mg dan hasilnya ada perbaikan klinis pada 90% total pasiennya loh. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa minoxidil oral bisa menjadi terapi alternatif untuk alopecia. Oh ya, apa aja efek samping dari minoxidil oral ini? Efek sampingnya jarang terjadi, tetapi dapat mencakup takikardia dan beberapa laporan kasus efusi prekardial. Selain itu, pada dosis 5 mg, minoxidil oral bisa menimbulkan hipertrikosis. Oke, itu dia penjelasan tentang minoxidil oral dan juga topikal. Kalau dokter akan pilih yang mana nih untuk atasi kasus alopecia? Dokter juga bisa baca artikel selengkapnya dan juga artikel yang berkaitan dengan topik ini di Alomedica. Linknya ada di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter dalam gama, salam Alomedica.